And action. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmudullah alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil 'azim wa nusalli wa nusallimu ala man atqana al-Qur'ana min ladun hakimin 'alim wa ala alihi wa sahbihi mujawwidina li kitabil mubin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qari'il Qur'an wal Qur'an al-'alim wa qala al-ulama wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita bisa bertemu kembali. Bermuajah itu adalah bertatap muka ataupun bermusyafahah. Bermusyafahah itu artinya bersalam-salaman. Tadi kita sudah bersalam-salaman ya, ada yang dari luar negeri saya kira ada dari sahabat-sahabat Ansor, juga sahabat-sahabat PMI yang memang nggak pakai alma mater PMI ya, Kang Bela ya, Sekum PMI Kabupaten Bogor, juga dihadiri oleh Ketum Ansor Cibung Bulang PAT Ansor Cibung Bulang, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada juga yang dari cabang, saya sendiri sebetulnya dari cabang IP Ansor Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, tentunya selain dari musyafahah terus tadi bertatap muka, kita akan bermusafahah. Apa artinya musafahah? Musafahah itu artinya talaqi min ahli lada, atau langsung belajar ke orangnya gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah bukti nyata bahwa kita cinta terhadap Al-Quran, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu luar biasa sekali, yang paling fasihat di antara pada waktu itu seluruh bangsa Arab itu beliau yang paling fasih. Alhamdulillah, segala puji tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta, bahkan tidak terhitung nilainya, terhitung jumlahnya. Tentunya nikmat iman yang paling besar, kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, sampai percaya ke hari akhir, sampai ke qada dan qadarnya Allah. Kita pun di samping itu mempunyai nikmat Islam. Nah, ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang prioritas yang ketiga yaitu nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesehatan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa lanjutan dari kemarin itu muqaddimah ya,
ada muqaddimah kubro, ada muqaddimah sugro ini ya. Terus juga minggu-minggu kemarin pun membahas tentang faslun fi ahkamil isti'adah wal basmalah. Pasal menjelaskan macam-macam hukum isti'adah wal basmalah. Selanjutnya pasal yang kedua di dalam kitab Hidayatul Mustafid ini yang karangannya Muhammad Al-Mahmud atau Al-Masyhur bi Abi Rimah sebutannya gitu. Ini kitab Hidayatul Mustafid ini walaupun memang kecil akan tetapi ini sangat dalam sekali ya. Kenapa saya katakan dalam? Karena kalau prinsipnya belajar Al-Qur'an tentunya memakai tajwid ya gampang-gampang susah gitu. Karena yang dimaksud tartilan itu tadi yang saya utarakan di muqaddimah tadi, waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan memakai tajwid. Ya, tartilan itu bisa artinya tajwid. Ya. Lanjut langsung Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamin nun sakinati wat tanwin. Pasal ini menjelaskan tentang hukum nun mati. Karena prinsipnya nun itu ada yang nun hidup, ada nun mati. Nani nun. Kalau ini mati, nunus sakinah. Ada nun berharokah, harkat ya, bergerak. Yaitu nun tadi fatha, domah, kasroh. Kalau ini nunus sakinah, nun yang mati, wat tanwin dan tanwin. Ternyata di dalam tajwid ini juga memang dari dasar ya, kita dulu pernah di SD, di TK, di SMA ya, sampai sekarang pun mungkin masih ingat ya tentang pasal ini. Ini banyak orang mengatakan ini pasal yang paling mudah katanya. Akan tetapi sebetulnya pelaksanaannya tidak semudah seperti itu ya. Nah ini kita gali lebih dalam lagi apa sih sebetulnya di pasal ini sesuai dengan kitab dasarnya. Oke. An-nunus sakinatu wa tanwinu kam halatan lahuma. Apa itu nun mati atau tanwin? Wawunya itu bukan dan, saya cocok lebih ke maknanya au, bukan dan ya makna itu. Wa tanwinu, tanwin kam halatan lahuma, berapa macam tingkah itu bentuk macamnya ya. Lahuma arba'atu halatin ya, bahwa di dalam hukum nun sakinah wa tanwin itu mempunyai 4 tingkah. Al-idharu yang pertama adalah idhar ya. Nun atau tanwinnya dibaca jelas ya. Rasulun amin, rasulun amin, enggak dibaca sama rasulung amin, salah. Nun atau tanwinnya dibaca jelas. Makanya al-idhar itu artinya jelas. Apapun secara lugah, nanti ada secara lugahnya, apapun yang berkaitan dengan yang jelas-jelas itu adalah idhar. Wal idgham, dan yang kedua adalah dari dari apa yang 4 itu halah, itu adalah idgham, artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Idkhulu syai' isyai' ya, memasukkan nun ke dalam huruf idgham yang nanti ada 6 itu ya, yarmaluna, sehingga nyaris si nunnya itu hilang di permukaan, di lafadznya nyaris hilang, akan tetapi di dalam tulisannya tetap berperan. Contohnya man yakulu menjadi mai yakulu, si nunnya masuk ke iya. Nanti juga ada ukurannya berapa, enggak asal-asal dibacanya mai yakulu enggak, tapi harus ada 2 ketukan, mai yakulu gitu. Seterusnya wal iqlab. Nah, dari 4 hukum nun atau tanwin ini juga ada iqlab. Iqlab itu apa artinya? Seperti kolbun, bolak-balik ya. Tadinya nun, tadinya tanwin menjadi mim begitu ya. Contohnya tadinya min ba'di gitu,
min ba'di nun atau tanwin ya menjadi mim ba'di. Mim ba'di. Seterusnya wal ikhfa. Nah, ikhfa ini enggak masuk si nunnya, enggak masuk si tanwinnya, enggak juga idhar, dia itu di pertengahan. Ikhfa. Makanya maksudnya enggak jelas gitu ya statusnya, apakah nun atau tanwin itu tidak jelas, sehingga seperti laki-laki bukan, perempuan bukan itu kan, fungsa itu ya, keluar suaranya apa, mas gitu ya, ngiduk ngirung. Nah begitupun ikhfa, pun idhar bukan, iqlab bukan, juga idgham bukan, pada akhirnya ngirung. Contohnya apa? Min qablikum gitu ya. Jadi berubah wujud ya. Ikhfa itu artinya samar. Oke. Mahadul idhar, terus dilanjutkan lughatan wastilahan. Apa sih patokan? Patokan itu bisa dikatakan definisi atau dasar pengertian gitu ya. Menurut lughah itu bahasa, wastilahan dan menurut istilah. Oke. Amma lughatan, adapun idhar menurut lughah, fahuwa maka idhar menurut lughah al-bayan, yaitu jelas. Apapun yang berkaitan yang jelas-jelas, seperti lampu ini menerangi wajahku. Nah ini jelas ya. Jelas sekali ya, tidak samar-samar ya. Ketika malam hari kita keluar itu ikhfa, samar. Nah, jelas gitu ya. Makanya ada sholat zuhur, sholat yang kelihatan hidungnya, tunjuknya ya, zuhur itu ya. Jelas idhar. Maksudnya apa? Jelas apapun yang berkaitan dengan kejelasan-kejelasan, yaitu idhar ataupun al-bayan ya. Pokoknya yang jelas-jelas itu idhar. Wa mastilahan, dan adapun definisi secara istilah bahwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah, yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan tidak memakai gunnah ya. Itu idhar. Nun mati, tanwin ya itu makhrajnya di lidah tapi tidak memakai gunnah. Kalau pakai gunnah maka itu sama saja dengan ikhfa, karena ikhfa itu ada ikhfa ikhfa aqrab ausat itu ya, terus ataupun idgham bigunah itu ya, idgham bigunah. Oke. Selanjutnya kam huruful idhar, ada berapa huruf idhar? Wa mahia, huruf idhar itu adalah hurufuhu sittatun, ada 6. Oke. Apa itu Kang Ain? Pertama adalah huruf halak ya. Hamzah. Hamzah dengan alif berbeda tidak? Ya. Berbeda ya. Al-alifu la taqbalu harkatan abadan. Alif itu tidak menerima harkat selamanya, tapi kalau hamzah menerima harkat. Oke. Hamzah. Pertama hamzah. A ya, semuanya A. Nah, ketika nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hamzah, maka posisinya si nun atau si tanwinnya itu menjadi jelas. Cuman di sini catatan ada satu kalimat ada dalam posisi 2 kalimat. Contohnya man amana. Silakan semuanya. Man amana. Man amana. Oke. Enggak dibaca man amana, terlalu panjang. Karena ini jelas dibaca nunnya. Rasulun amin ya. Rasulun amin. Semuanya silakan 1 2 3. Rasulun amin. Oke, itu ya. Wal ha, yang selanjutnya yang kedua ha. Wah, ha ini juga menurut ya, menurut di kalangan orang muslim gitu ya, muslimah, ada hak gede, ada hak kecil, padahal itu hok sebetulnya. Hok, kenapa saya katakan hok? Karena nggak ada istilah di situ, nggak ada istilah bahwa hak besar hak kecil, nggak ada.
kitab manapun nggak ada mengatakan ha dengan ha berbeda. Tapi nggak apa-apa lah untuk lebih mengerti, lebih membedakan. Oke, kita katakan haknya ha besar. Nanti kalau belajar makhraj, ha itu ada di mana, aqsal halqi, adnal halqi, wastal halqi, luar biasa sekali ya. Haknya ha besar. Ha semuanya coba. Ha. Nun menghadapi ha, in huwa. Saya ringkas karena ini juga panjang sebetulnya ya. Ini juga panjang ke sini ya. Saya ringkas saja ya. In huwa. In huwa. In huwa. In huwa. Enggak dibaca ing huwa. Kalau dibaca ing huwa maka ikhfa atau jadi idgham. Ih huwa. Salah enggak? Salah. Atau dibaca iqlab. Im huwa. Salah enggak? Salah. Yang benar adalah in huwa di dalam dua kali. Satu kalimatnya yan hauna. Wah, gitu kan. Wal ain yang ketiga adalah ain. Wah, ada hamzah, ada ain. Ya. Ini berbeda aja, sungguh luar biasa sebetulnya. Ya, ibarat sapi dengan kerbau. Kerbau dengan sapi mirip, akan tetapi kalau kita tahu rinciannya berbeda. Hamzah dengan ain seakan-akan mirip, ya, tapi berbeda, tulisannya beda gitu ya. A semuanya. A. Beda gak kira-kira? Beda. Oke, bagus. Wal ha'u yang ketiga adalah ha kecil katanya. Ya, contohnya ain dulu ya. Ain itu sami'un alim semuanya. Sami'un alim. Nggak bisa dibaca ikhfa sami'un alim, nggak bisa dibaca idgham sami'un alim, atau nggak bisa juga dibaca iqlab sami'um alim, enggak. Tapi yang benar ada sami'un alim. Idhar ainnya tanwinnya domah tainya dibaca jelas itu. Oke. Wal ghain, dan selanjutnya yang terakhir adalah yang kelima ghin ya. Ghin itu ada tetap di makhraj di sini karena ini disebut huruf halak. Ini huruf yang keluar dari makhraj halak atau tenggorokan. Min ghillin contohnya, min ghillin. Oke, bagus. Enggak dibaca min ghillin tapi min ghillin. Wal kha, dan kha itu juga itu makhraj halak ya. Di sini contohnya min khairin, enggak dibaca min khairin, mi khairin atau mim khairin, enggak. Min khairin. Enggak sama, enggak terbalik menjadi mim ataupun enggak masuk nunnya ke dalam kha, enggak. Ya. Oke. Nah itu. Dalam artian kalau idhar itu satu ketukan atau satu harokat. Rasulun amin. Begitu ya. Enggak baca rasulun amin atau in huwa. Oh, itu salah. Karena idhar itu satu harokat. Berbeda dengan idgham, berbeda dengan iqlab, berbeda dengan ikhfa, itu semuanya dua harokat. Hukum baca. Wa jama'uha ba'dhum, dan dikumpulkan itu ulama ahli tajwid ya fi awali kalimat di dalam awal kalimat nisfi baitin faqala, setengah bait ini ya. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Akhi hamzahnya haka, haknya ilman, ainnya hazahu, hanya ghairu khasirin, ginnya khasirin, khoknya. Oke, kita praktekkan. Oke, selanjutnya ini baru babul idhar. Luar biasa sekali, baru idhar saja. Nanti kita dilanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu tentang idgham. Kita belajar sambil belajar makharijul huruf ya. Nanti di sini juga kita baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 ya, yang selalu dipakai tahlil itu. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tuh 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Syaito bukan enggak ada e-nya ya. Syaito. Ya, syaito. Oke, bareng-bareng. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayo semuanya 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Alif gitu ya, dibaca lamnya la, udah kira-kira 5 harakat atau 6 harakat. Lam masuk meluncur ke mim. Mimnya bisa 3 harakat. Alif lam nah mim gitu ya. Oke, ulang lagi 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Itu ayat-ayat mutasyabihat ya, yang butuh tawil itu. Oke, alif lam mim itu mad apa? Siapa yang tahu mad apa kira-kira? Mad lazim harfi musbah. Oke, mad lazim harfi musbah Musyaqqal. musyaqqal. Kenapa? Mad itu panjang, lazim itu harus ya. Musbah ya. Musbah musaqqal. Wah, berat. Kenapa dibaca berat? Karena itu ada mimnya. Mimnya itu ada syidahnya. Mad lazim harfi Musbah musyaqqal. musbah musaqqal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, tuh 2, 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita sambung aja. Boleh dibaca seperti itu karena ada ada titik itu ya, 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 1, 2, 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oke. Boleh membedakan antara kaf dengan kaf, muttaqin sedikit aja, jangan muttaqin ya. Muttaqin jangan. Ya, kebanyakan gitu ya. Muttaqin itu terlalu berlebihan. Muttaqin biasa aja, muttaqin ya. Oke, terus aja. Tapi itu bagus ya. Ini membedakan antara qaf dengan kaf karena ketika berharkat kasrah dengan domah, si qaf itu seakan-akan mirip dengan kaf. Ya, itu untuk membedakan saja. Rada ieu teh geunan qalqalahna muncul. Qin gitu ya. Qin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, tuh 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ya, tuh 2, 3. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. Kho dengan H beda. Nah, kho oke, ketika fathah kelihatan bedanya ho gitu ya. Karena ke o. Tapi ketika kasrah atau domah, hi sama aja dengan h berarti. Khi beda kan? Khi.
akhi wa bil akhirati hum yuqinun. وبالآخرة هم يوقنون. Bang Bel, coba bil akhirati hum yuqinun. وبالآخرة هم يوقنون. Insyaallah masuk surga. Bagus. Alhamdulillah. Makhlukna bagus. Amin amin amin. Amin. Kang Ainul, tenang, cuman ambil 2 saja. Ya, wabil akhiratihum. wabil Ya, wabil akhiratihum. wabil akhirati hum yuqinun. Jangan yuqinun, wah itu terlalu berat ya. Sakon. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh, 2, 3. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.